Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan mengikuti sidang ujian komprehensif pada tanggal 3 September 2020. Dan baiklah, saya sangat terima kasih kepada kedua penguji saya. Yang pertama Bapak Safrika Deni Rizky, Eskom Mkom, dan yang kedua Ibu Larissa Nafiarisa, Eskom Mkom, dan telah memberi saya kesempatan untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil dari skripsi saya ini. Baiklah, judul yang saya bawakan dalam presentasikan ini yaitu Sistem Informasi Pemesanan dan Pembayaran Penginapan Pilih Meninjau Kabupaten Agam dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Baiklah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Irfandi, nomor BP 13101152610527. Untuk slide berikutnya, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Penginapan pilih adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan layanan tempat tinggal sementara bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah meninjau. Meninjau merupakan daerah objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari lokal maupun mancanegara yang hanya melakukan kunjungan dalam harian saja, sehingga mempunyai data yang banyak apabila dikumpulkan per bulannya. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi yang baru agar nantinya dapat mempermudah pihak penginapan pilih dalam meningkatkan pelayanan dan informasi bagi para pelanggan. 2. Perumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu pihak penginapan pilih dalam mengelola data tamu, sehingga memberikan pelayanan dan informasi yang cepat pada tamu. Bagaimana mengelola data tamu dan data transaksi pada penginapan pilih tersimpan dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk masa yang akan datang dalam meningkatkan pelayanan terhadap tamu. Yang ketiga, hipotesis. Dalam menyelidiki suatu masalah, tentu sudah diketahui bahwa kita harus mempunyai asumsi dan rumusan-rumusan yang sifatnya sementara tentang masalah yang akan dibahas. Adapun hipotesa dari masalah ini yaitu terbagi dua aspek. Yang pertama, bagaimana sistem ini dapat membantu pihak penginapan dalam memberikan pelayanan dan informasi yang cepat bagi para pelanggan. Untuk aspek kedua, bagaimana sistem ini dapat membantu pihak hotel dalam pengelolaan data tamu dan data transaksi secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, tujuan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu aplikasi sistem informasi pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan data pelanggan menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Baiklah, untuk kerangka kerja penelitiannya terdiri dari mengidentifikasi masalah dan terhubung ke menganalisa masalah, menentukan tujuan dari penelitian, melakukan studi literatur, mengumpulkan data, mengolah data penginapan pilih, mengimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, dan terakhirnya mengambil keputusan. Baiklah, kepada use case diagram. Satu admin bisa menginputkan semua data yang ada di suatu laptop atau komputer. Admin menghubungkan input data kamar, input data tamu, transaksi pemesanan, transaksi pembayaran, laporan pemesanan harian, laporan pemesanan bulanan, laporan pemesanan tahunan, laporan pemesanan pembayaran harian, laporan pembayaran bulanan, dan laporan pembayaran tahunan, dan diinkludkan ke dalam login. Activity diagram.
Untuk melakukan login sebuah aplikasi atau flowchart dapat memvalidasi ke login untuk menghubungkan kepada input data kamar, data tamu, data pemesanan, data pembayaran, laporan data kamar, laporan data tamu, laporan pemesanan, laporan pembayaran, dan dihubungkan ke dalam logout. Kelas diagram terbagi 5 folder, yaitu kelas, kamar, pemesanan, pembayaran. Dalam folder kelas yaitu terdapat 2 username dan password. Di folder kamar terdapat 4 aspek, yaitu kode kamar, nama, fasilitas, harga. Untuk folder pemesanan terdapat yaitu kode pemesan, nama, jenis kelamin, negara, nomor KTP, pekerja, nomor telepon, dan alamat. Untuk kode pemesanan yaitu nomor pemesan, kode pemesan, tanggal, nama, jenis kelamin, negara, nomor telepon, alamat, harga, dan check-in. Untuk folder terakhir yaitu pembayaran dan nomor transaksi, nomor pemesan, kode pemesan, tanggal, nama, jenis kelamin, negara, nomor telepon, alamat, harga, check-in, check-out, lama nginap, biaya sewa, bayar, dan kembali. Selanjutnya, star chart diagram, yaitu ada 2 folder yang terhubung dalam satu folder, yaitu login dan entry username, entry password, dan memvalidasi dalam satu folder kamar bisa kembali lagi ke dalam folder login. Untuk itu lanjut terhubung kepada folder kamar dan terdiri dari entry code atau kode, entry nama, entry fasilitas, entry harga, dan logout. Baiklah, untuk kesimpulan, berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan pada penginapan pilih, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang terbagi 2 aspek, yaitu yang pertama, dengan adanya sistem baru dapat membantu dalam pengolahan data pada penginapan pilih dan mengurangi adanya redundansi data. Yang aspek kedua, dengan adanya sistem baru dapat menghasilkan informasi secara cepat, dan akurat. Adanya suatu media penyimpanan data yang lebih terjamin dengan penerapan sistem yang baru ini. Karena data-data tersimpan dalam bentuk file dengan adanya database, maka keamanan data dan keakuratan data lebih terjamin. Yang itu, lanjut kesimpulannya, yang ketiga, sistem informasi pada aplikasi ini telah mempercepat proses pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan penginapan pilih. Dan aspek keempat, dengan bantuan bahasa pemrograman Java yang dirancang, pembuatan laporan dan data barang serta transaksi dapat dilakukan langsung tanpa proses pengentrian ulang ke dalam sebuah software aplikasi. Microsoft Office Excel atau MySQL merupakan RDBMS, Relational Database Management System, yang mampu menampung jutaan karakter data sehingga sangat cocok digunakan sebagai database pengolahan data transaksi penjualan dan persediaan barang. Saran yang selanjutnya yaitu saran-saran agar penerapan sistem yang baru ini dapat berjalan dengan baik, maka berikut disampaikan beberapa saran dalam menggunakan sistem yang baru ini dalam aspek berikutnya. Yang pertama yaitu sebelum sistem baru ini diterapkan, diadakan pelatihan-pelatihan terhadap staf yang berkompeten dengan sistem untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mempermudah penggunaan sistem. Yang kedua, dalam penerapan sistem komputerisasi pada sistem yang baru sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai, baik dari segi manusia maupun dari segi peralatannya.
Yang ketiga, perlunya dilakukan pendekatan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem di masa yang akan datang untuk menjaga kelangsungan hidup sistem tersebut. Baiklah, saya akan mencoba menjalankan program saya. Pertama, login, username-nya admin, saya loginkan ya. Oke, kita terdapat pada menu utama. Coba kita menentukan nama pelanggan, nama pemesan, Brores, laki-laki, negara Afghanistan, nomor password sembarangan ya, kerjaan dagang, telepon sembarangan aja, alamatnya sebelah minimarket. Oke, coba kita save ya. Oke, sukses tersimpan. Baiklah, kita lanjut ke kode pemesanan ya. Baiklah, di sini ada pemesanan. Kita klik nama pemesan. Misalnya Rio Putrananda. Kode kamar kita ambil kembang sepatu saja. Oke, baik. Harga kamar 300. Kita check-in. Check-innya hari Sabtu, 5 September. Boleh ada tambahannya, kita bisa ada penambahan extra bed besar sama extra bed kecil ya. Kita ambil extra bed besar aja. DP-nya 300. Oke, baiklah, kita coba save ya. Oke, sukses tersimpan. Baik, kita lanjut ke metode lainnya. Kita coba di laporan ya, laporan pelanggan. Oke, baiklah, kita coba laporan pelanggan, coba kita print. Kita lihat namanya di sini, Rio Putrananda, itu begadang, udah swasta. Ya baik, kita kembalikan ke semula, exit. Kita ambil laporan lagi, kita ambil data kamar, kita print juga. Ya, ada nama ranjang model single bed atau dual bed, Melati. Baiklah, kita exit lagi, laporan lagi, pemesanan per hari, per bulan, per tahun. Kita coba print. Ya, ada. Keluar lagi. Kita ambil pemesanan lagi per bulan. Kita print. Ya, masih ada. Coba kita keluar lagi. Kita ambil laporan per tahun. Kita print. Ya, masih ada lagi. Baiklah, itu hasil dari skripsi saya tadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penguji saya, kepada Bapak Safrika Deni Rizky, Eskom Memkom, dan Ibu Lesa Nafia Risa, Eskom Memkom. Dan baiklah, kalau ada saya salah, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.